Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami di hari yang baru. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kasih, izinkan saya untuk menyampaikan selamat hari Natal. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2023 seluruh dunia merayakan hari Natal. Ya, walaupun tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, tetapi kita pernah merasakan atau kita yakin bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini. Oleh sebab itu judul pelajaran kita, judul renungan kita yaitu kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Di dalam Ibrani 9 ayat 28 firman Tuhan demikian. Jadi demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudaraku yang kasih, pada kedatangan Kristus yang pertama, para malaikat di surga hampir tidak dapat menahan diri untuk mencurahkan kemuliaan mereka untuk menganugerahkan kelahiran Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Kelahiran itu sangat sedikit dipersiapkan di bumi, dirayakan di surga. Pengadilan dengan pujian dan ucapan syukur demi manusia. Jadi kalau kita ketahui pada waktu Yesus lahir, maka sangat sedikit orang yang mengetahui kelahirannya. Hanya para gembala, kemudian orang-orang Majus dari timur. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu para gembala yang berada di perbukitan Betlehem mengawasi kawanan domba mereka pada malam hari, dan malaikat Tuhan mendatangi mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka. Para pemimpin Israel mengakui memahami nubuatan tersebut, namun mereka menerima gagasan yang salah mengenai cara kedatangan Kristus. Setan telah menipu mereka. Dan segala kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali diterapkan pada kemunculan yang pertama. Akhirnya segala peristiwa indah yang terjadi sekitar kedatangan yang kedua mereka nantikan pada kedatangannya yang pertama. Oleh karena itu ketika Dia datang mereka belum siap menerima Dia. Mereka mengharapkan bahwa Yesus akan datang sebagai Raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan atau dari jajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Dan antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua akan terlihat satu perbedaan yang menakjubkan. Tidak ada bahasa manusia yang mampu menggambarkan adegan kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan di surga. Dia akan datang dengan kemuliaannya sendiri, dengan kemuliaan Bapa dan para malaikat kudus. Dia akan datang mengenakan jubah cahaya yang telah Dia pakai sejak zaman kekekalan. Yesus itu sudah ada dari masa kekekalan bersama Bapa kemudian dengan Roh Kudus. Malaikat akan menemaninya 10.000 kali 10.000 akan menemani Dia di jalannya, dan bunyi trompet akan terdengar memanggil orang-orang yang mati tertidur untuk bangkit dari kubur. Suara Kristus menembus kubur dan menembus telinga orang mati, dan semua orang yang ada di dalam kubur akan keluar. Jadi kita akan melihat saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak, mungkin cucu kita yang beristirahat pada waktu mereka hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kita sekarang berada di tengah-tengah bahaya di hari-hari terakhir. Adegan konflik semakin cepat dan hari-harinya sudah semakin dekat. Apakah kita siap menghadapi masalah ini?
Setiap perbuatan apakah besar atau kecil harus diakui, yang selama ini dianggap remeh tetapi kemudian akan tampak. Kita ingat 2 peser dari janda itu akan dikenal, dan secangkir air yang sejuk yang dipersembahkan, kemudian penjara yang dikunjungi, kemudian orang yang lapar diberi makan, masing-masing akan membawa pahalanya sendiri. Dan satu hal, bahwa kepala ular atau setan itu akan segera diremukan, dan peringatan mulia akan kuasa Allah yang ajaib akan segera dikembalikan ke tempat yang semestinya. Surga yang hilang atau Eden yang hilang akan dipulihkan, dan rencana Allah bagi penebusan manusia akan selesai. Anak manusia akan menganugerahkan keselamatan, kehidupan kekal, mahkota kehidupan kekal, dan umat-umat Tuhan akan melayani siang dan malam di bait sucinya, dan Dia yang duduk di atas takhta itu akan diam bersama-sama dengan mereka. Suatu pemandangan yang indah. Bila mana kita setia kepada Tuhan, maka kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan, hidup kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.